Kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan, datang sebagai seorang murid yang siap diajar, dibentuk, ditegur, diperbaharui oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan bertahta di dalam pemberitaan firman, membuka hati kami sehingga firman itu menjadi kesukaan, kegembiraan dan sukacita di dalam hidup kami. Dan kami merelakan diri kami untuk dibentuk bahkan ditegur oleh firman-Mu. Pimpin pemberitaan firman, berkati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh belajar bersama-sama dari Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru ya, meskipun sudah 21 hari kita melewati bulan Januari. Tetapi inilah pertama kali di tahun 2024 saya kembali melayani saudara, jadi saya tetap merasa harus mengucapkan selamat tahun baru. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kembali seri khotbah dari Injil Markus, dan kita sudah sampai di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat ke-17. Kita akan membaca ayat yang cukup panjang. LAI memberikan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Mari kita membuka Markus 10 ayat 17 sampai ayat ke-27. Oke, saya akan membacakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 10 yang barusan kita baca ini merupakan lanjutan di dalam perikop Markus 10 yang telah dikhotbahkan minggu yang lalu tentang Yesus menemui anak-anak. Saudara, dua cerita ini memiliki kesamaan, yaitu berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam khotbah minggu lalu kita telah mendengarkan bagaimana Yesus sangat menghargai seorang anak-anak yang akhirnya dikatakan siapa yang mau masuk kerajaan Allah, dia harus menjadi seperti anak kecil ini. Tetapi dua cerita ini memiliki perbedaan, saudara sekalian, antara anak kecil ini dengan orang muda yang kaya ini, yaitu menunjukkan satu kontras yang luar biasa. Anak kecil yang tidak memiliki apa-apa, yang belum bekerja, yang tidak memiliki jabatan, yang tidak memiliki kuasa, yang tidak memiliki harta. Justru akhirnya Tuhan katakan mereka adalah orang yang masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi hari ini kita melihat orang yang kaya, yang memiliki kedudukan dan pangkat, justru akhirnya gagal masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kedua cerita ini menampilkan akhir cerita yang berbeda. Saudara, memiliki kemiripan dua cerita ini, berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi diakhiri dengan dua ending yang berbeda. Saudara, mengapa bisa demikian? Maka hari ini kita akan mencoba menggali dan mempelajari serta menerapkan itu menjadi satu refleksi di dalam hidup kita dari cerita ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus justru menerima anak kecil yang belum mengerti apa-apa tentang Tuhan. Tuhan Yesus justru menerima anak kecil yang belum mengerti apa-apa tentang hukum Taurat dan keselamatan. Tadi kita membaca, pemuda ini adalah orang yang hidup di dalam ketaatan keagamaan, tetapi justru akhirnya gagal masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini saya akan memberikan beberapa hal penting yang akan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saudara lihat, mengapa orang ini gagal masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini pertanyaan penting, saudara. Saudara lihat di dalam ayat ke-17, kita memulai ayat ini dengan kalimat, waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, Markus tidak memberikan identitas apapun terhadap orang yang muda ini. Markus tidak menyebut namanya siapa, Matius juga tidak menyebut namanya. Tetapi saudara, kalau membaca di dalam Injil Matius, Matius di situ memberikan identitas yang tidak ada di dalam Injil Markus. Matius menyebut pemuda ini sebagai a young man, seorang yang masih muda. Berarti orang ini adalah orang yang masih di dalam usia produktif. Dan Lukas di dalam cerita yang sama memberikan identitas yang lain, dikatakan a ruler, seorang pemimpin, seorang yang memiliki jabatan. Dan saudara-saudara, ini melengkapi identitas tentang seorang muda ini meskipun tidak dituliskan namanya. Nah, saudara lihat, berarti pemuda ini adalah orang yang berhasil di dalam karirnya. Dia dikatakan tadi orang yang kaya, banyak hartanya. Dia seorang pemimpin dan dia masih muda. Di dalam bahasa gaul sekarang, ini sudah masuk kategori crazy rich. Sekarang orang-orang sebut orang kaya dengan istilah crazy rich atau sultan. Ini contohnya, saudara. Masih muda, sudah kaya, punya jabatan dan luar biasa karirnya. Saudara-saudara, saya memberikan imajinasi pemuda ini kira-kira berumur 30 sampai 40 tahun. Dia tidak terlalu muda, tapi juga belum tua, a young man. Di dalam usia 30 sampai 40 tahun inilah karir seseorang itu mulai naik dan menanjak. Maka pemuda ini dikatakan menemui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, cara dia menemui Tuhan Yesus juga unik. Di dalam Injil Markus ada 4 kata kerja yang kita temukan di dalam diri orang ini. Pertama, dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Berarti dia niat, saudara. Ini bukan sekedar Tuhan Yesus lewat, ketemu lalu ngomong, Guru, apa yang harus aku perbuat? Tidak. Dia sengaja, dia niat, dia lari, dia kejar Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah yang pertama yang kita temukan di dalam diri orang ini. Dia niat, saudara. Dia sengaja mencari Tuhan Yesus. Kedua, Markus mencatat, setelah ketemu Tuhan Yesus, dikatakan dia berlutut. Bayangkan, saudara. Berlutut di hadapan Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Jadi setelah lari-lari cari Tuhan Yesus, sudah ketemu, dia langsung berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketiga, dia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Guru yang baik, menunjukkan dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Kata kerja keempat, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara,
kalimat ini menunjukkan dia sangat serius berbicara tentang keselamatan. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara-saudara, selama saudara membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara tidak akan pernah menemukan orang seperti ini. Dia cari Tuhan Yesus bukan cari kesembuhan, saudara. Dia cari Tuhan Yesus bukan mau cari mujizat. Dia cari Tuhan Yesus bukan mau cari berkat kekayaan. Dia cari Tuhan Yesus bukan mau minta makanan roti seperti kebanyakan orang. Dia cari Tuhan Yesus untuk bicara sesuatu yang lebih penting dari mujizat, dari kesembuhan, dari berkat jasmani, yaitu adalah tentang keselamatan akan hidupnya. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Saudara, orang muda ini adalah orang luar biasa. Dia masih muda tetapi sangat niat berbicara tentang keselamatan. Dia masih muda tapi sangat rendah hati mau bertelut di depan Tuhan Yesus. Dia sangat muda tapi sangat serius berbicara tentang pertanyaan terpenting di dalam hidup manusia, tentang keselamatan. Zaman ini nyaris kita tidak pernah menemukan seorang pemuda yang sudah sukses di dalam karir, di dalam jabatan, di dalam kekayaan, masih mau berbicara tentang keselamatan. Oh, nanti aja kalau saya sudah tua, baru kita bicara tentang keselamatan. Nanti saja kalau saya sudah pensiun, baru saya cari Tuhan Yesus. Saudara, hukum itu tidak berlaku di dalam diri anak muda ini. Dia masih muda, sukses dan kaya, tapi dia memikirkan tentang hidup yang kekal. Maka dia sangat niat lari mencari Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat, dia sudah bertemu dengan orang yang tepat ada di depan matanya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh keselamatan? Saudara-saudara, di dalam apa yang dilakukan oleh pemuda ini, beberapa pentafsir itu berbeda-beda tafsirannya. Beberapa pentafsir mengatakan orang muda ini sebenarnya hanya berpura-pura supaya dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi tafsiran-tafsiran yang lain mengatakan tidak. Tidak ada indikasi pemuda ini pura-pura supaya dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi pemuda ini adalah orang yang sangat serius, mau tahu bagaimana keselamatan itu dia bisa miliki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang muda ini datang bukan pura-pura, tapi orang muda ini datang dengan motivasi yang sungguh-sungguh, tetapi dengan asumsi yang salah. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Orang muda ini datang dengan motivasi yang benar. Dia mau bicara tentang keselamatan. Dia mau tahu bagaimana dia diselamatkan. Tapi dia datang dengan titik berangkat atau presuposisi atau asumsi yang salah. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya dia gagal masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, khotbah hari ini penting untuk kita pelajari. Motivasi yang benar cari Tuhan Yesus ternyata tidak cukup. Harus disertai dengan satu asumsi, presuposisi, titik berangkat pikir tentang Tuhan Yesus dengan tepat. Baru keselamatan akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih salah pemuda ini di hadapan Tuhan Yesus? Pemuda ini datang di hadapan Tuhan Yesus bukan sebagai tanah liat yang masih lembek, yang siap dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tidak. Dia datang di hadapan Tuhan Yesus sebagai bejana yang sudah indah, yang hanya ingin dipoles sedikit supaya lebih indah lagi. Inilah kesalahan pemuda ini, saudara. Dia datang bukan sebagai orang yang berdosa dengan hati yang hancur, diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk dibentuk kembali. Tidak. Dia datang sebagai bejana yang sudah indah, yang hanya perlu diperbaiki sedikit supaya hidupnya lebih baik lagi. Maka saudara-saudara, ada 3 penyebab kesalahan di dalam diri orang ini yang akhirnya ditelanjangi oleh Tuhan Yesus dan menunjukkan bahwa dia tidak layak, dia belum siap menjadi murid Tuhan Yesus.
Ada 3 hal yang menjadi penyebab pemuda ini gagal mengikut Tuhan Yesus. Apa 3 penyebab itu? Kita akan mulai menggalinya. Yang pertama, saudara, yang saya sebut dengan pemuda ini memiliki standar tentang kebaikan yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Setelah dia lari-lari ketemu Tuhan Yesus, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dia hormat kepada Tuhan Yesus dengan menyebut kalimat guru yang baik. Saudara, ini satu penghormatan tertinggi dari seorang awam kepada seorang rabi di dalam zaman itu. Seorang rohaniwan, seorang pengajar diberikan hormat guru yang baik. Tapi saudara, anehnya Tuhan Yesus tidak terlalu suka dengan sebutan ini. Beberapa pentafsir kembali mengatakan orang ini hanya berbahasa basi kepada Tuhan Yesus, hanya sopan santun, hanya lip sync, lip service, guru yang baik. Tetapi saudara sekalian, saya rasa pemuda ini bukan berbahasa basi. Dia memang tulus menghormati Tuhan Yesus dan memberikan sebutan guru yang baik. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan, mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun baik selain diri Allah itu sendiri. Maka pertanyaannya saudara, standar apa yang dia pakai untuk menilai Tuhan Yesus itu baik? Saudara, seringkali kita di dalam hidup juga sama. Orang itu cek baik, orang itu sungguh amat baik, suka tolong orang, suka memberi, baik. Maka saudara, standar apa saudara menilai seseorang itu baik dan tidak baik? Kalau suatu saat orang yang saudara anggap baik, dia menyinggung saudara, dia melukai saudara, dia merugikan saudara, masihkah engkau anggap dia baik? Orang ini kurang ajar, orang ini jahat. Kenapa? Karena kita selalu mengukur standar kebaikan dari diri kita sendiri. Apa yang menyenangkan saya berarti baik. Apa yang saya tidak senang, apa yang merugikan saya, apa yang melukai saya, berarti orang itu tidak baik. Saudara-saudara, inilah fenomena di dalam seluruh dunia. Kita orang berdosa selalu mengukur apa itu kebaikan, apa itu goodness dengan diri kita sendiri. Termasuk pemuda ini, saudara. Dia ketemu Tuhan Yesus dan langsung memberikan gelar kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Mungkin dia pernah mendengar Tuhan Yesus membuat mujizat, menolong banyak orang. Mungkin dia pernah mendengar banyak cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan dan mengusir setan, menolong orang-orang yang kesusahan, sehingga dia memberikan gelar kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Saudara-saudara, inilah problem pertama di dalam diri orang muda ini, saudara. Dia memandang Tuhan Yesus hanya sebagai guru yang baik. Maka kalimat Tuhan Yesus kalau saudara baca baik-baik, saudara, Tuhan Yesus memberikan satu kritik kepada orang tersebut. Karena dia menilai Tuhan Yesus itu baik, sebab di dalam dirinya dia juga merasa baik. Ini problemnya. Ngerti saudara? Saudara, kita seringkali menilai orang itu baik di dalam hal-hal tertentu karena kemungkinan besar kita juga melakukan hal yang sama. Oh, karena saya melakukan hal itu, maka saya nilai orang itu baik. Karena saya tidak melakukan hal itu, maka orang itu saya nilai tidak baik atau kurang baik. Saudara-saudara, saya yakin pemuda ini menilai Tuhan Yesus baik karena dia berangkat dari dirinya sendiri. Dia merasa dirinya juga baik, guru yang baik. Maka Bapak Reformator John Calvin, saudara, di dalam tafsirannya tentang perikop ini mengatakan, Tuhan Yesus seolah-olah menegur pemuda itu dengan mengatakan, engkau dengan keliru memanggil aku sebagai guru yang baik, a good master, kecuali engkau mengakui bahwa aku datang dari Allah. Ini kalimat daripada John Calvin. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang yang baik kecuali Allah, saudara, kalimat itu Tuhan Yesus ingin mengindikasikan kepada pemuda ini, kamu tidak cukup mengenal aku sebagai seorang guru yang baik. Engkau harus menerima aku, engkau harus mengenal aku sebagai Allah yang baik. Ini maksud kalimat Tuhan Yesus.
Kenapa engkau panggil aku guru yang baik? Tidak ada orang baik, kata Tuhan Yesus. Hanya Allah yang baik. Maka kalau engkau menganggap aku dan menilai aku baik, engkau harus menilai dan mengenal aku sebagai Allah yang baik. Saudara-saudara, inilah perkataan dari Tuhan Yesus membongkar konsep tentang kebaikan di dalam pemuda ini. Maka ini membawa kita ke dalam pergumulan yang lebih dalam, saudara. Sebenarnya manusia ini bisa berbuat baik atau tidak sih? Sebenarnya kita ini bisa berbuat baik atau tidak? Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang baik kecuali Allah. Tapi sehari-hari kita melihat, loh orang ini kok baik, mau mengorbankan diri, mau mati bagi orang lain, mau sumbangkan ini itu dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya manusia itu bisa berbuat baik atau tidak, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dengan jelas memberikan begitu banyak ayat kepada kita. Di dalam dosa, manusia tidak ada yang bisa berbuat baik menurut standar Allah. Saya ulangi, di dalam dosa tidak ada manusia yang bisa berbuat baik menurut standar Allah. Saudara, Roma 3 ayat 12 mengatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini firman Tuhan. Yeremia 13 ayat 23 mengatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kejadian 6 ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini firman Tuhan, saudara. Di mata Tuhan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tak mungkin bisa berbuat baik menurut standar Allah. Lalu yang kita lihat sehari-hari di depan mata kita apa? Ada orang begitu baik kasih sumbangan, membangunkan rumah ibadah, bahkan mau mati nyawanya demi orang lain. Saudara, semua kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari di sini, itu hanya sebatas apa yang disebut dengan anugerah umum Allah kepada dunia. The common grace. Sistem pengajaran di dalam teologi reform mengenal dua macam anugerah. Pertama, yang disebut dengan anugerah yang menyelamatkan kita, saving grace. Kedua, ada yang disebut dengan common grace, anugerah umum. Saving grace diberikan hanya kepada orang pilihan Allah, tidak kepada semua manusia. Itulah sebabnya tidak semua orang mengenal Yesus Kristus. Tapi common grace, anugerah umum seperti namanya, diberikan kepada semua orang. Yesus Kristus berkata, Bapa di surga begitu baik, Dia memberikan hujan kepada orang benar dan orang jahat. Dia memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Itu common grace, saudara. Matahari Tuhan berikan kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Hujan Tuhan berikan kepada semua orang juga tanpa pilih kasih. Itu anugerah Tuhan secara umum. Maka saudara, di dalam konsep anugerah umum inilah, Tuhan itu masih memberikan anugerah kepada orang-orang berdosa, seolah-olah di depan mata manusia mereka masih bisa berbuat baik kepada sesama mereka. Tetapi di mata Tuhan, kebaikan mereka tidak ada nilainya. Di mata Tuhan, kebaikan mereka tidak akan pernah membawa keselamatan di dalam hidup mereka. Ini yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara-saudara lihat, Alkitab bukan mengajarkan ada dua macam kebaikan, tidak. Alkitab hanya melihat ada satu kebaikan yang absolut, yang tak mungkin bisa dilakukan oleh orang berdosa. Tak ada seorang pun berbuat baik, kata firman Tuhan. Maka itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda ini, tidak ada orang baik. Kalau kamu menyebut saya guru yang baik hanya sebatas kau pikir aku cuma sekedar guru Taurat, engkau keliru. Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Tuhan Yesus ingin
pemuda ini mengenal dia sebagai Allah. Kalau engkau anggap aku baik, kau harus mengenal aku bukan sebagai guru, tapi sebagai Allah. Saudara-saudara, bahkan Alkitab mengatakan, kita orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah menerima anugerah yang menyelamatkan, saving grace, kita tetap tak mungkin bisa melakukan kebaikan yang absolut di mata Tuhan. Jadi kita jangan sombong ya. Oh, kamu belum mengenal Yesus, maka kebaikanmu tidak dianggap oleh Tuhan. Saya sudah di dalam Kristus, maka kebaikan saya murni. Tidak, saudara. Saudara Paulus di dalam Roma 7:21 berkata demikian. Demikianlah aku dapati dalam hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aku tahu apa itu yang jahat yang tidak boleh aku lakukan, tapi justru itu yang aku lakukan, kata Paulus. Dan aku tahu apa yang baik yang harus aku lakukan, tapi aku tidak mampu melakukannya. Saudara, orang percaya tidak sempurna di dalam dunia ini. Meskipun kita bisa melakukan sesuatu kebaikan yang dinilai oleh Tuhan, tetapi kebaikan kita tidak pernah sempurna. Kebaikan kita tidak pernah absolut. Kadang-kadang kita berbuat baik karena ada satu motivasi yang kurang tulus kepada orang lain. Saya tolong kamu dengan harapan suatu saat kamu juga tolong saya ya kalau saya ada kesusahan. Saya bantu kamu perlancar pekerjaanmu dengan harapan ada embel-embel di belakangnya. Seringkali kita berbuat baik, kita tidak tulus kepada orang lain. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada pemuda ini, tidak ada orang berbuat baik, hanya Allah yang baik. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengantisipasi orang muda ini agar dia jangan merasa dirinya baik di hadapan Tuhan. Ini tujuan Tuhan Yesus. Maka ketika dia mengatakan guru yang baik, Tuhan Yesus tahu ada sesuatu konsep kebaikan yang tidak beres di dalam pemuda ini. Maka Tuhan Yesus telanjangi dia. Jangan memakai dirimu untuk mengukur kebaikan. Jangan memakai dirimu menjadi standar menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Saudara-saudara, lihat, pemuda ini datang meskipun dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan dengan niat mencari Tuhan Yesus. Tapi dia datang sebagai orang yang baik. Dia tidak merasa butuh anugerah Tuhan. Ini pemuda, saudara. Guru yang baik, karena dia merasa diri baik, dia menilai Tuhan Yesus baik, berarti dia tidak membutuhkan anugerah sama sekali dari Tuhan. Maka saudara lihat, pemuda ini, dia datang dengan satu asumsi, dirinya bukan orang yang berdosa, tapi dia orang yang cukup baik, yang perlu dipoles sedikit oleh Tuhan supaya lebih baik lagi. Hari ini saya mau berkata kepada saudara sekalian, banyak orang di dalam dunia ini datang menemui Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, persis pemuda seperti ini. Cari Tuhan Yesus bukan datang sebagai orang yang berdosa, bukan datang sebagai bejana yang hancur yang siap dibentuk, tapi datang sebagai orang yang baik, datang sebagai bejana yang sudah indah dan cantik, yang hanya perlu dipoles sedikit oleh Tuhan Yesus supaya hidupnya lebih baik lagi. Saudara, kalau kita datang mencari Tuhan Yesus dengan asumsi seperti ini, tak mungkin kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus Kristus datang bukan untuk mencari orang yang sehat, kata Tuhan Yesus, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab begitu banyak catatan orang-orang yang datang dengan hati yang hancur, seperti seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia datang dengan hati yang hancur seperti orang yang berdosa. Kalau sudah membaca kalimat itu baik-baik, perempuan ini bahkan tidak berani datang menghadap wajah Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mencatat dari belakang
dia menjamah kaki Tuhan Yesus dan mengelapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Itu satu tanda penghambaan diri, perendahan diri yang luar biasa. Dia datang sebagai seorang berdosa, maka dia bertemu dengan keselamatan yang sejati. Pemuda ini datang dengan hati sebagai seorang yang baik, bukan orang berdosa, maka dia tidak butuh anugerah Tuhan. Dan ini dibuktikan dengan kesalahan dia yang kedua. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat supaya aku diselamatkan?" Saudara-saudara, pertanyaan ini nampaknya pertanyaan yang biasa. Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang keliru luar biasa. Saudara lihat, orang ini datang memiliki satu konsep keselamatan, bahwa keselamatan itu dia bisa peroleh dengan perbuatan. Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat supaya aku diselamatkan? Dia tidak butuh anugerah, saudara. Dia tidak tanya, guru apa atau bagaimana saya bisa diselamatkan. Tidak. Dia datang dengan satu presuposisi, dengan satu asumsi yang sudah ada di otaknya. Keselamatan dia bisa peroleh dengan perbuatan baik. Maka dia tanya, apa sih yang harus ku perbuat supaya aku diselamatkan? Saudara-saudara, dia pikir keselamatan bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena dia merasa dia orang baik. Ini saudara, dua kesalahan dari pemuda ini. Dia tidak butuh anugerah, dia merasa baik, dan dia bisa menemukan keselamatan itu karena perbuatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayahmu dan ibumu, dan seterusnya. Kalau saudara dengan teliti membaca ayat ini, ada yang aneh dengan jawaban Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus tidak ngomong, percayalah kepadaku, berimanlah kepadaku, terimalah aku sebagai juru selamat, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Kan mestinya seperti itu, saudara. Kok Tuhan Yesus malah mengajak pemuda ini diskusi tentang 10 hukum. Dan 10 hukum yang Tuhan Yesus berikan, tadi saudara baca, itu adalah loh batu yang kedua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kok Tuhan Yesus tidak ngomong, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut namaku sembarangan, jangan membuat patung, kuduskanlah hari Sabat. Kan mestinya begitu, saudara. Kok Tuhan Yesus malah berbicara tentang hukum loh batu yang kedua yang bersifat horizontal. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa Tuhan Yesus berbicara di dalam hal seperti ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus keliru? Tidak. Ini Tuhan Yesus sengaja, saudara. Tuhan Yesus ingin menelanjangi pemuda ini. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berbicara tentang loh batu yang kedua, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Hukum 1 sampai yang keempat yang berkaitan dengan diri Allah itu lebih sulit untuk diukur. Siapa yang tahu orang cinta kepada Tuhan, saudara? Siapa yang tahu kita tidak menyebut nama Tuhan sembarangan? Ini sesuatu yang sulit untuk diukur. Tetapi loh batu yang kedua, hukum yang bersifat horizontal antara sesama manusia, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mencuri, itu lebih gampang untuk diukur dan dinilai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak mau mengajak pemuda ini berbicara tentang loh batu yang pertama, tapi langsung melompat kepada loh batu yang kedua. Sebab itu lebih bisa diukur, measurable. Oh, kamu tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, dan sebagainya. Saudara-saudara, alasan kedua Tuhan Yesus mengajak pemuda ini diskusi loh batu yang kedua, karena loh batu yang kedua ini merupakan ekspresi daripada loh batu yang pertama. Logikanya begini, saudara.
Orang kalau bisa sudah mentaati hukum 1 sampai 4, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita bisa sudah mentaati hukum 1 sampai ke 4, berarti kemungkinan besar kita bisa mentaati hukum ke-5 sampai ke-10. Karena hukum 1 sampai 4 itu merupakan esensinya. Sedangkan hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu merupakan ekspresinya. Saudara bisa bedakan esensi dan ekspresi. Siapa yang sudah cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan cinta sesamanya. Ini satu kaitan yang tidak bisa dilepaskan. Maka Tuhan Yesus langsung melompat kepada loh batu kedua untuk menunjukkan kepada orang ini seberapa taat engkau kepada hukum Taurat, seberapa baik engkau menurut pikiranmu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, pemuda ini tanpa ragu-ragu langsung menjawab perkataan Tuhan Yesus. Guru, semua yang kau katakan itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Bayangkan saudara, sejak masa mudaku, in my youth. Saudara-saudara, orang Yahudi beda dengan kebanyakan orang di dalam dunia ini. Di Indonesia, akil balik seseorang itu umur 17 tahun. Jadi kalau umur 17 tahun, dia sudah dianggap dewasa, punya KTP, boleh ikut nyoblos. Di bawah 17 tahun masih dianggap anak-anak, termasuk di dalam hal kriminal. Kalau belum 17 tahun, dia tidak bisa dibawa ke pengadilan karena masih dianggap di bawah umur. Tetapi orang Yahudi akil baliknya itu umur 12 tahun, saudara. Di dalam umur 12 tahun inilah mereka itu semacam dibaptis atau ditabiskan menjadi bar mitzvah, anak perjanjian. Karena mulai umur 12 tahun dia harus mulai mempelajari hukum Taurat. Belajar hukum Taurat dengan serius. Inilah jawaban pemuda ini. Oh Tuhan, semua yang kau katakan tentang larangan-larangan 10 hukum sudah aku turuti, sudah aku lakukan sejak masa mudaku hingga hari ini. Tidak ada yang lewat Tuhan. Semuanya tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya langgar larangan-larangan tersebut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam paralel Markus ini cerita yang sama. Di dalam Matius 19 ayat 21 ada sesuatu yang tidak dicatat di dalam Injil Markus. Matius mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala harta bendamu dan sebagainya. Saudara, Matius ada kalimat, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Ini tantangan Tuhan Yesus. Setelah orang ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru, semua sudah aku lakukan, tidak ada yang terlewatan. Tuhan Yesus, ciami, bagus. Sekarang ikutlah jadi muridku. Engkau layak, lulus dapat nilai A+. Oh tidak, saudara. Dari awal Tuhan Yesus tahu pemuda ini datang menemui dia dengan satu asumsi yang tidak beres. Dia merasa diri orang baik, dia merasa diri taat beragama, dia tidak butuh anugerah Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau sempurna, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah yang tidak ada di dalam hukum Taurat. Tidak ada perintah di dalam hukum Taurat suruh jual hartanya seluruh lalu berikan kepada orang miskin lalu ikutlah aku. Tidak ada. Alkitab mengatakan orang itu pergi dengan hati yang sedih sebab hartanya banyak. Saudara-saudara, apa yang saudara lihat dari kasus ini? Pemuda ini hanya taat kepada Allah sebatas hukum Taurat. Di luar hukum Taurat dia tidak bisa lakukan. Di luar hukum Taurat dia tidak mampu lakukan. Di luar hukum Taurat dia tidak ingin lakukan. Maka dia gagal menjadi murid Yesus. Celakalah kita kalau kita mengikut Tuhan hanya karena ketaatan agama semata-mata. Inilah kesalahan pemuda ini, saudara.
Dia dididik oleh bapak ibunya hukum Taurat sejak muda. Dia menjalankan hukum Taurat itu dengan ketat, tapi hanya sebatas keagamaan, sebatas syariat agama, sebatas ritual agama. Di luar hukum Taurat, dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah kesalahan pemuda ini. Dia tidak bisa melampaui hukum Taurat Musa, saudara. Saya mau taat cuma yang dikatakan hukum Taurat. Kalau tidak ada di hukum Taurat, ya maaf, saya tidak mau lakukan. Saudara, ini bukan keinginan Tuhan Yesus. Sebab hukum Tuhan Yesus berkata, melampaui Taurat Musa. Saudara mulai paham sekarang apa yang terjadi dengan pemuda ini. Tuhan Yesus sebenarnya menguji hanya satu hukum di dalam diri pemuda ini. Siapakah yang jadi Allah di dalam hidupmu? Betulkah engkau mencari Allah untuk diselamatkan? Ataukah engkau yang menjadi Allah cuma adalah harta bendamu sendiri? Maka pemuda ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dia pikir bisa memperoleh hidup yang kekal dengan perbuatan baik. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau sempurna, lakukan perbuatan baik yang lebih hebat yang belum pernah engkau lakukan. Jualah hartamu lalu ikutlah aku. Dia tidak bisa melakukan itu. Ironis ya. Dia pikir dia orang baik, sudah cukup baik, sudah sering berbuat baik. Maka Tuhan Yesus berikan satu ujian satu. Kalau engkau mau sempurna, lakukan perbuatan baik yang belum pernah engkau lakukan. Jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, then come follow me. Dia tidak mampu, saudara. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin menelanjangi dia. Kamu belum cukup baik, dan kamu tidak akan pernah bisa baik di hadapan Allah. Lalu dia pergi dengan hati yang kecewa, hati yang sedih, sebab hartanya sangat banyak. Saudara-saudara, standar kebaikan Tuhan beda dengan standar kebaikan manusia. Hari ini kita belajar banyak dari kisah di dalam perikop ini. Ketika Tuhan meminta sesuatu di dalam hidup seseorang, itu kadang-kadang di luar daripada hukum Taurat. Allah meminta Abraham berikan anaknya. Tidak ada di dalam hukum Taurat, saudara. Tuhan menguji Abraham melampaui hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat belum diberikan pada waktu itu. Berikan Ishak, persembahkan anakmu. Abraham berikan Ishak kepada Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus belum minta anak pemuda ini loh, saudara. Tuhan Yesus hanya minta, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Apa yang Tuhan minta di dalam diri Abraham jauh lebih berat daripada pemuda ini. Tapi pemuda ini sudah tidak mampu melakukannya. Standar kebaikan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh pemuda ini. Saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus cuma minta harta, berikan hartamu kepada orang miskin. Pemuda ini gagal, saudara. Tuhan Yesus belum meminta sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Dia hanya sekedar beragama, tapi sebenarnya dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Saudara-saudara, ini menjadi renungan bagi kita pada zaman ini. Kalau Tuhan suatu saat meminta anakmu, cucumu menjadi hamba Tuhan, kau mau berikan atau tidak, saudara? Kalau Tuhan suatu saat meminta anakmu, cucumu melayani dia sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan, kau mau serahkan atau tidak? Kita gampang nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Gampang saudara nyanyi. Betul cinta Tuhan Yesus selamanya? Kalau Tuhan Yesus seperti pemuda ini menantang kita, meminta engkau berikan anakmu, cucumu melayani dia, kau mau berikan dia tidak? Oh Tuhan, jangan anakku, jangan cucuku Tuhan. Cucunya dia saja, anaknya dia saja. Saya biayai tidak apa-apa Tuhan, saya berikan beasiswa. Yang penting jangan anak saya.
Terlalu banyak, saudara, orang-orang Kristen yang mengaku diri cinta Tuhan, tapi ketika Tuhan meminta anaknya, cucunya untuk melayani dia sepenuh waktu, dia tak mau berikan. Saudara, ini gambaran daripada pemuda ini. Tuhan menguji dia dengan sesuatu hukum yang ada di dalam hukum Taurat Musa. Dia tidak mampu lakukan, dia tidak ingin lakukan. Sebab sebenarnya hatinya memang bukan cinta kepada Tuhan, tetapi cinta kepada dunia. Sekarang kita masuk di dalam kesalahan ketiga dari pemuda ini. Mengapa dia gagal masuk ke dalam kerajaan Allah? Saudara-saudara, pemuda ini setelah Tuhan Yesus berikan tantangan, kalau engkau mau sempurna jualah hartamu. Ini menunjukkan kegagalan yang ketiga. Dia memiliki prioritas hidup yang salah. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia betul-betul menelanjangi pemuda yang kaya ini. Bahwa sebenarnya hidupnya bukan untuk Tuhan, hidupnya hanya untuk harta. Prioritas hidupnya bukan untuk Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika mendengar kalimat Tuhan Yesus itu, murid-murid itu menjadi ketakutan dan kecewa di dalam hatinya. Kalau begitu, bagaimana mungkin orang bisa diselamatkan? Setelah Tuhan Yesus mengatakan kalimat, lebih baik, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid kaget mendengar perkataan Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu semua orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga. Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak mengatakan semua orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Ini peribahasa, saudara. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini? Mengapakah orang kaya dikatakan sulit masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kekayaan seringkali membutakan manusia. Kekayaan dan harta seringkali akhirnya menjadi sandaran hidup banyak orang, sehingga merasa tidak membutuhkan Allah. Saudara-saudara, inilah banyak jebakan di dalam harta. Orang yang terlalu kaya tanpa mengenal Kristus akan menyandarkan hidupnya kepada kekayaan, dan seolah-olah saya tidak butuh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Saya bisa hidup menjalani hidupku sendiri dengan semua harta di dalam diriku. Ada satu doa permohonan yang indah, saudara, di dalam Alkitab. Doa itu muncul di dalam Amsal 30 ayat ke-8. Berkata seperti ini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa sih Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini doa yang indah, saudara. Jangan berikan aku kekayaan, supaya aku jangan jadi sombong dan berkata, siapa Tuhan? Aku tidak kenal Tuhan. Tapi juga jangan berikan kepadaku kemiskinan, supaya aku jangan mencuri dan memalukan nama Tuhanku. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus katakan konsep tentang harta. Pemuda ini, saudara yang kasih Tuhan, dia gagal melakukan satu perintah Tuhan Yesus, sebab dia menyandarkan hidupnya kepada harta bendanya. Dia pergi dengan hati yang sedih, sebab hartanya sangat banyak sekali. Alkitab banyak memberikan relasi Tuhan Yesus dengan orang kaya, baik cerita langsung seperti yang kita bahas, ataupun Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang orang kaya, seperti di dalam Lukas 12. Orang yang kaya sampai mau simpen hartanya bingung di mana. Marilah bersenang-senang jiwaku, sebab di dalam dirimu begitu banyak harta. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Saudara-saudara, orang yang menyandarkan hidupnya kepada kekayaan membuat dia lupa kepada Tuhan dan merasa tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah, saudara, Tuhan Yesus mengapa berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Kalimat ini juga jangan dibalik, oh kalau begitu orang miskin semua masuk surga. Tidak.
Masuk kerajaan Allah bukan ditentukan kaya atau miskin, tapi ditentukan oleh anugerah Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setelah murid-murid Tuhan Yesus kaget, Tuhan Yesus ngomong kalimat seperti itu. Lalu siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, Alkitab mencatat orang-orang yang kaya raya luar biasa di dalam Alkitab, tetapi tetap orang yang mencintai Tuhan. Abraham, Daud, Ayub adalah konglomerat di dalam zamannya, tapi hatinya tetap mencintai Tuhan, bukan mencintai harta. Hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan sekarang hal yang penting, relasi kita dengan harta kita seharusnya seperti apa. Mengapa pemuda ini kok tidak mau menyerahkan hartanya demi untuk keselamatan mengikut Tuhan? Mengapa dia tetap pegang harta dan pilih harta dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus? Ini menarik saudara. Setiap bagian demi bagian di dalam Alkitab kalau kita mau gali, kita menemukan kebenaran demi kebenaran. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana seharusnya sikap kita tentang properti, tentang harta. Saudara-saudara, mengapa Allah Bapa di dalam perjanjian lama merasa berhak meminta Abraham memberikan anaknya? Mengapa Tuhan Yesus merasa berhak untuk pemuda ini menjual hartanya, berikan kepada orang miskin? Mengapa Allah merasa berhak melakukan itu? Saudara-saudara, ini ada prinsip tentang properti, prinsip tentang kepemilikan. Alkitab mengatakan kepada kita, saudara, bahwa semua hal yang ada di dalam hidup kita, apapun itu semua adalah miliknya Tuhan. Itu adalah property of God, bukan property of ours, milik kita. Saudara, Tuhan ketika memberikan dunia ini pertama kali di dalam penciptaan, setelah dunia diciptakanlah Adam dan Hawa. Lalu Tuhan memberikan dunia ini, Taman Eden, untuk dikelola oleh Adam dan Hawa. Bukan berarti Tuhan memberikan seluruh isi dunia ini menjadi miliknya Adam dan Hawa. Bukan, saudara. Harap kita mengerti prinsip-prinsip ini dengan baik, supaya kita di dalam menilai tentang properti, harta, kita tidak salah. Saudara-saudara, Tuhan hanya memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden. Dan ketika mereka memberontak kepada Allah, Tuhan tetap berhak mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Itu bukan milik Adam. Saudara, kalau kita datang ke rumah orang, kita tidak berhak ngusir rumah orang. Keluar! Loh, ini milik rumah siapa? Ini rumah saya, kok kamu ngusir-ngusir? Tidak. Tapi Tuhan tetap berhak mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Berarti menunjukkan itu miliknya Tuhan. Setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintah kepada Joshua untuk membagi tanah itu menjadi milik 11 suku kecuali Lewi. Dan saudara, apakah berarti Tuhan itu memberikan tanah perjanjian itu menjadi milik Israel? Oh tidak. Karena di dalam peraturan yang Tuhan berikan, kamu boleh tempati tanah ini, kelola untuk kemakmuranmu dan sebagainya. Tapi ada satu hukum, jangan engkau langgar. Tanah perjanjian ini milik pusakamu, tidak boleh kamu jual. Ini menunjukkan tanah itu tetap miliknya Tuhan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia dan yang ada di dalamnya. Saudara, hari ini saya ingin saudara mengerti prinsip yang penting ini, supaya saudara jangan salah seperti pemuda ini. Semua yang ada di dalam hidup kita, anakmu, istrimu, hartamu, perusahaanmu, dan semua yang ada di dalam hidupmu adalah miliknya Tuhan. Jangan sekali-kali ada konsep di dalam pikiran kita, ini hartaku, ini perusahaanku, ini kekayaanku. Tidak, saudara.
Dari awal sampai akhir Alkitab mengatakan, bumi dan seluruh isinya dan semua yang ada di dalamnya adalah miliknya Tuhan. Ini konsep yang tidak dimengerti oleh pemuda ini. Dia pikir itu hartanya dia. Maka dia tak mengerti Tuhan berhak meminta Abraham serahkan anaknya. Yesus berhak kepada pemuda ini untuk memberikan hartanya. Mas saudara-saudara, kita harus melihat properti kita itu di dalam konsep adalah stewardship. Kita ini hanya bendaharanya Tuhan. Kita jangan melihat seluruh properti di dalam hidup kita sebagai ownership, kepemilikan, bukan. Semua yang ada di dalam hidup kita ini hak guna pakai, saudara. Kalau Tuhan mau ambil sewaktu-waktu, itu haknya Tuhan. Salah seorang di dalam Alkitab menurut saya yang paling mengerti prinsip ini adalah Ayub. Setelah harta bendanya ludes semua, tuh Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Di dalam pikiran Ayub sangat jelas anak-anaknya, harta bendanya, kekayaannya bukan miliknya dia, tapi adalah miliknya Tuhan. Maka hari ini kita harus mengerti, harta tidak boleh menjadi prioritas di dalam hidupmu. Jangan seperti pemuda ini, yang karena harta akhirnya dia justru kehilangan keselamatan. Saudara, cerita ini ironis ya. Dibuka dengan satu kisah yang sangat indah sekali. Tadi saya katakan tidak pernah saudara temui di dalam Alkitab ada pemuda seperti ini. Lari cari Tuhan Yesus. Setelah ketemu Tuhan Yesus berlutut. Tapi cerita ini berakhir dengan cerita yang sangat menyedihkan luar biasa. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia hanya melihat Tuhan Yesus. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus sebab hartanya banyak. Jangan jadikan harta prioritas di dalam hidupmu. Engkau akan menyesal luar biasa. Ini adalah prinsip pertama yang harus kita pelajari. Saudara-saudara, yang kedua yang harus kita lihat adalah mengikut Tuhan Yesus selalu ada harga yang harus dibayar. Pemuda ini mencari Tuhan Yesus, mau memperoleh keselamatan dengan perbuatan baiknya. Dia tidak mengerti apa arti menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Saudara, menjadi murid Tuhan gampang atau tidak? Tidak gampang, saudara. Mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Murid-murid meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan mengikut Tuhan Yesus sepenuh waktu. Tidak berarti semua kita harus jadi hamba Tuhan, tapi setiap kita yang mau ikut Tuhan harus siap membayar harga, harus siap memikul salib. Ini yang Tuhan berikan, bukan untuk ditawar-tawar. Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia tidak layak jadi muridku. Barang siapa tidak mau memikul salib, menyangkal diri, dia tidak layak mengikut aku. Inilah yang terjadi dengan pemuda ini. Dia tidak siap pikul salib, dia tidak siap menyangkal diri. Dia pikir keselamatan cuma karena perbuatan lalu masuk kerajaan surga. Tidak. Saudara-saudara, maukah engkau di dalam hidupmu menyangkal diri, memikul salib Tuhan setiap hari? Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Diri seorang murid harus siap membayar harga mengikut Yesus Kristus. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kepada kita sekali lagi. Cerita yang nampaknya sederhana ini, begitu banyak kebenaran di dalamnya. Dan biarlah tersimpan di dalam hati kita, selalu mengingatkan kepada kita, Tuhan, Engkaulah yang prioritas di dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Sudahkah selama ini kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai seorang yang berdosa, orang yang hancur hati dan hidupnya, seperti bejana yang remuk? Ataukah kita seringkali datang kepada Tuhan seperti pemuda ini, seorang yang merasa diri baik,
yang tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk teguran demi teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tidak sadar kami juga seperti pemuda ini Tuhan, datang kepada Engkau dengan kesombongan sebagai seorang yang cukup baik. Kami tidak datang dengan sebagai bejana yang hancur dan orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengkoreksi diri kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mau menerima justru orang yang berdosa, bukan orang yang merasa diri baik. Dan biarlah firman-Mu pada pagi ini juga boleh mengingatkan kepada kami, agar di dalam hidup kami ini, Tuhan yang menjadi prioritas utama, bukan yang lainnya. Terlebih-lebih adalah harta benda kami. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam diri kami, dan jadikan kami seorang murid yang mau memikul salib dan menyangkal diri mengikut Engkau dengan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.